Selamat datang di channel YouTube kami. Banyak cerita dongeng, cerpen, dan sejarah di sini. Hai teman-teman, dalam video ini kami akan membahas tempat yang dikabarkan angker, rumah tua, gua dalam tanah, atau pohon besar yang rindang yang katanya angker. Atau tempat yang dikabarkan ada makhluk halusnya dan dikabarkan selalu mengganggu siapa saja orang yang mengunjungi tempat itu. Pasti teman-teman sering mendengar bahwa rumah tua yang terbengkalai, dibiarkan bertahun-tahun tidak diurus, maka rumah tersebut dimitoskan akan angker dihuni oleh hantu. Lalu kemudian hantu yang menghuni rumah tua tersebut akan menampakkan diri, mengganggu siapa saja orang yang memasuki rumah. Bahkan banyak yang beranggapan sudah meninggalkan rumah pun terkadang masih diganggu oleh hantu tersebut. Mereka yang masuk ke rumah tua yang dikabarkan angker, keesokan harinya badannya akan panas, muntah-muntah, pikiran kacau, sulit berkonsentrasi, denyut jantung cepat, dan pada saat tidur sering mengigau. Pasti teman-teman belum tahu nama hantu yang sering menghuni rumah tua yang terbengkalai tersebut, dan bagaimana cara mengusir hantu itu apabila mengganggu kita. Jika teman-teman belum tahu nama dan jenis hantunya, dan cara mengusirnya, maka akan kami beritahu sekarang. Nama dan jenis hantu yang sering menghuni rumah tua terbengkalai, rumah tua yang kotor dan lembab, rumah tua yang bertahun-tahun tidak diurus tersebut adalah gas karbon monoksida. Dalam sebuah penelitian pada 2006 di Nature International Weekly Journal of Science dijelaskan, gas karbon monoksida yang masuk ke otak dapat membuat seseorang berhalusinasi, merasa melihat makhluk gaib dengan wujud tertentu, meski sebenarnya tidak ada apapun di tempat itu. Dan apabila gas yang dihirup terlalu tinggi, maka orang tersebut akan menderita keracunan. Perut akan mual, muntah-muntah, badan panas, pikiran kacau, sulit berkonsentrasi atau berpikir, denyut jantung cepat, dan pada saat tidur sering mengigau. Sejak zaman leluhur kita hal ini sudah terjadi. Mereka para leluhur yang berpengetahuan atau mengerti ilmu alam. Apabila tetangga atau sanak familinya menderita sakit setelah mengunjungi suatu tempat, mereka akan memberinya minuman air kelapa hijau sebagai pertolongan pertama untuk penawar racun gas karbon monoksida. Sedangkan leluhur yang dekat dengan pengetahuan yang bersifat tahayul, yang dekat dengan dunia jimat-jimatan dan dekat dengan perdukunan akan beranggapan sakit tersebut karena diganggu makhluk halus. Dan mereka memberi pertolongan dengan cara membaca mantra sambil membakar menyan. Hal ini masih diikuti oleh banyak orang hingga kini, terutama mereka yang belum bisa lepas dari jeratan pengetahuan tahayul. Gas karbon monoksida tidak hanya terdapat di rumah tua terbengkalai. Gas tersebut juga sering terdapat pada tempat-tempat lembab yang buruk sirkulasi udaranya seperti gua di dalam tanah atau gua di balik air terjun. Pohon besar yang sangat rindang yang tumbuh berada di tempat lembab juga sering terdapat gas karbon monoksida. Jika suatu tempat seperti gua dan terdapat gas karbon monoksida yang tidak terlalu banyak di tempat itu, maka orang yang menjadi juru kunci atau orang yang ada di tempat tersebut tiap hari, antibodi tubuhnya akan menyesuaikan diri, dan maka ia tidak akan begitu bermasalah dengan gas ini. Akan tetapi jika kita adalah orang baru, orang yang baru mengunjungi tempat itu akan merasakan efeknya. Gas karbon monoksida akan masuk ke dalam otak dan lalu akan menimbulkan efek halusinasi seolah melihat makhluk-makhluk aneh. Lalu kemudian tempat tersebut akan dikenal dengan tempat angker. Kami akan beritahukan cara supaya teman-teman bisa mengusir gas tersebut. Gas yang oleh nenek moyang zaman dulu disimbolkan sebagai hantu. Karena gas karbon monoksida tidak berbau dan tidak berwarna, yang membuat siapa saja tidak menyadari jika telah menghirupnya, maka ada dua cara untuk mengusir gas ini. Cara pertama, bersihkan tempat tersebut, buatlah supaya sirkulasi udaranya menjadi lebih baik. Cara kedua, jika teman-teman belum bisa lepas dari jeratan pengetahuan tahayul, maka teman-teman silakan saja jika akan mengundang paranormal atau dukun, tapi tentu saja ini cara yang tidak dianjurkan. Apabila teman-teman keracunan ringan gas karbon monoksida, yang membuat perut mual, muntah-muntah,
Badan panas, pikiran kacau, tidak bisa berkonsentrasi, dan selalu berhalusinasi seolah melihat makhluk aneh atau makhluk halus, maka untuk mengatasinya pun ada dua cara. Cara pertama, pertolongan pertama adalah dengan minum air kelapa hijau untuk menetralisir gas yang terbawa udara dan masuk ke dalam tubuh itu. Jika tidak ada perubahan, maka sebaiknya pergi ke dokter untuk minta petunjuk pengobatan lebih lanjut. Cara kedua, jika memang teman-teman adalah orang yang ada di lingkaran tahayul, ada di lingkaran dunia jimat-jimatan, pasti membaca japa mantra sambil bakar menyan adalah alternatif pilihan untuk mengobati. Tentu tidak masalah memilih cara ini. Tapi apabila sakit tidak kunjung membaik, maka sebaiknya pergi ke dokter untuk mendapat saran pengobatan yang tepat.